Oke, perkenalkan, saya Muhammad Ali Darmawan dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material Angkatan 2022 dengan nomor MPM 220681348. Di sini akan menjelaskan tentang degradasi termal untuk memenuhi tugas dari Adam. Nah, kalau minggu ini kita membahas tentang degradasi termal, teman-teman. Kalau minggu lalu, eh, itu tentang degradasi secara umum pada material polimer. Jadi di sini tuh lebih kompleks ya, teman-teman. Oke, kalau begitu langsung saja ke slide selanjutnya teman-teman. Sebelum itu, di sini saya akan membahas eh, 5 pembahasan pokok yang ada pada materi kali ini ya teman-teman. Pertama itu apa itu degradasi termal. Jadi definisi umum degradasi termal, terus mekanisme utama yang terlibat dalam degradasi termal polimer, terus ketiga struktur molekul polimer yang mempengaruhi kecepatan dan sifat degradasi termal. Keempat, peran dan dampak aditif pada stabilitas termal polimer. Lalu kelima, teknik-teknik analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi degradasi termal pada polimer. Oke, next. Nah, apa itu degradasi termal? Kita lihat di sini teman-teman. Ada botol yang telah meleleh karena dibakar. Terus ada teflon atau PTFE yang mengelupas karena mungkin overheat. Nah, jadi dari gambar dua ini kita bisa mendefinisikan teman-teman degradasi termal pada polimer adalah proses perubahan struktur dan sifat polimer akibat pemanasan berlebih. Nah, kenapa struktur dan ikatan-ikatan ion atau struktur polimer yang terbentuk di sini menjadi berubah ya teman-teman. Udah pasti ini secara fisik si botol ini berubah, si teflon ini juga mengelupas. Seperti adanya putusnya rangkaian di dalam atau melunaknya rangkaian blank dari yang blank menjadi lurus satu melunak dari eh, material-material yang ada pada gambar ini. Pada suhu tinggi, ikatan kimia di dalam rantai polimer dapat terganggu mengakibatkan perubahan sifat mekanis, thermal, dan kimia dari bahan tersebut. Boleh di next. Nah, gimana sih mekanisme degradasi, teman-teman, dari eh, degradasi polimer, thermal polimer itu? Nah, ada 6 poin penting. Pertama, pemutusan rantai atau chain scission. Kedua, reaksi oksidatif. Dan ketiga, depolimerisasi. Ada reaksi perengkan atau Krebs formation. Lalu keempat, dehidroklorinasi. Lalu vaporisasi. Nah, apa saja sih teman-teman setelah itu? Pertama, dari chain scission pada suhu tinggi, ya, ikatan kimia antar atom dalam rantai polimer dapat pecah dan mengakibatkan pemutusan pada rantai polimer. Jadi, di sini ada pemutusan rantai polimer ya sesuai namanya. Lalu ada reaksi oksidatif. Polimer dapat mengalami oksidasi, yaitu reaksi dengan oksigen yang dapat menyebabkan perubahan warna, penurunan kekuatan, dan peningkatan kerapuan. Jadi, ya seperti tadi teman-teman. Itu kalau misalnya ada gelas yang kita bakar, terus kita tampung air, mereka si material itu tidak akan sekuat sebelumnya sebelum dibakar, sebelum diberikan treatment panas tersebut ya teman-teman. Lalu depolimerisasi. Apa itu depolimerisasi? Ada nanti polimer dapat mengalami depolimerisasi yaitu pemecahan rantai polimer menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dari pemutusan rantai. Ini berubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi, jadi lebih hancur lagi. Pada reaksi perengkan, polisi ini melibatkan pembentukan retakan atau celah pada struktur polimer. Lalu keempat, dehidroklorisasi. Sebenarnya apa sih dehidroklorisasi? Itu penghilangan hidrogen klorida, contohnya pada PVC. Lalu terakhir ada vaporisasi. Pada suhu sangat tinggi, beberapa polimer dapat menguap dan menghasilkan gas-gas tertentu. Vaporisasi
polimer dapat menjadi bagian penting dari proses pembentukan dan pengolahan material polimer. Jadi setelah apa diberikan treatment panas, si polimernya akan menguap dan kadang itu menyebabkan zat-zat berbahaya yang bisa menyatu pada udara sekitar, dan ini menjadi konsiderasi lagi apakah kapan dan di mana kita harus memberikan degradasi atau treatment panas terhadap suatu material plastik. Next. Proses degradasi termal. Nah, ini ada proses penting teman-teman ya. Pertama di Intasian, penyerapan energi panas yang mengakibatkan pemutusan ikatan kimia. Lalu ada propagation. Nah, di sini ikatan kimia terputus dan menghasilkan radikal yang bebas. Branching, percabangan ya. Radikal bebas bereaksi dengan rantai polimer dan membentuk cabang. Lalu termination, rantai polimer terurai sepenuhnya menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi, ini merupakan 4 tahap proses degradasi termal saat kita melakukan degradasi termal itu sendiri, teman-teman, menggunakan panas. Next. Di sini ada ini ya, struktur molekuler polimer mempengaruhi kecepatan sifat degradasi material. Jadi, struktur polimer itu ternyata mempunyai pengaruh signifikan ya teman-teman terhadap kecepatan dan sifat degradasi termalnya. Beberapa faktor struktural dapat mempengaruhi degradasi termal polimer, menyebutkan contohnya rantai panjang polimer, cabang molekul polimer, ikatan antar rantai, gugus fungsional polimer, dan kristalisasi atau sifat amorf dari polimer itu sendiri. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Mulai dari panjang rantai polimer dapat mempengaruhi kekuatan intermolekular atau rantai-rantai tersebut. Polimer dengan rantai panjang cenderung memiliki kekuatan intermolekular yang lebih besar, yang dapat memperlambat kecepatan degradasi termal karena diperlukan energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan rantai. Jadi, cabang rantai polimer yang lebih panjang itu bakal lebih susah didegradasi secara termal karena mempunyai kekuatan intermolekular yang lebih baik dari cabang rantai polimer yang pendek. Lanjut, cabang molekul atau branch structure. Struktur pada cabang molekul polimer dapat mempengaruhi kecepatan degradasi termal dengan cara gimana? Dapat menghambat pergerakan rantai polimer dan membuat molekul itu lebih sulit diakses. Jadi semakin banyak rantai, semakin sulit diaksesnya material tersebut karena semakin banyak cabang pada material tersebut ya. Cabang dapat menghambat pergerakan rantai polimer dan membuat molekul lebih sulit diakses oleh panas sehingga dapat meningkatkan kestabilan termal. Jadi ya mempunyai kestabilan termal yang lebih tinggi ya pastinya teman-teman. Namun beberapa jenis cabang juga dapat mempercepat degradasi tergantung pada lokasi dan tipe cabang. Nah, ada beberapa cabang juga yang menentukan seperti posisi atau lokasinya di mana atau mungkin ada tipe-tipe cabang. Lalu yang ketiga, ikatan rantai atau cross-linking. Keberadaan ikatan silang antara rantai polimer dapat meningkatkan kestabilan termal pada suatu material, teman-teman. Cross-linking membentuk jaringan 3 dimensi di dalam polimer dan mengurangi mobilitas rantai dan membuat polimer lebih tahan terhadap degradasi termal. Jadi gitu teman-teman, ya mirip-mirip patching tadi, cuman si ikatan antar rantai ini, cross-linking ini itu lebih kompleks saja teman-teman ya. Ya, membentuk secara 3D. Lalu kristalinitas polimer. Gugus fungsional dulu ya teman-teman. Gugus fungsional tentu terdapat pada struktur molekuler polimer dapat mengakibatkan situs reaktif yang mempercepat atau memperlambat degradasi termal. Jadi tergantung ya gugus fungsional itu bagaimana. Jadi tapi yang jelasnya gugus fungsional ini mempengaruhi cepat atau lambatnya tahan atau tidaknya dan stabil atau tidak stabilnya termal pada suatu polimer tergantung tipe dari gugus fungsional itu sendiri. Lalu kristalisasi polimer yang lebih kristalin dibanding
amorf. Jadi amorf itu bebas ya, acak teman-teman ya. Apa strukturnya itu lebih berantakan daripada kristalin. Cenderung jadi si kristal ini cenderung memiliki kestabilan thermal yang lebih tinggi karena struktur kristalin dapat menyediakan penghalang fisik yang menghambat pergerakan rantai polimer selama pemanasan. Sedangkan, oke teman-teman, di sini kita masuk ke jenis aditif pada suatu polimer. Nah, pertama dari antioksidan. Lindungi polimer dari degradasi termal dengan antioksidan yaitu ya dengan jenis antioksidan itu sendiri. Lalu stabilizer eh, polimer canggih untuk secara canggih ya, melindungi polimer itu sendiri, teman. Lalu fillers mengubah konduktivitas termal dan mempengaruhi laju transfer pada eh, polimer dan pengisi pada polimer juga teman-teman. Lalu flame eh, retardants merupakan modifikasi reaksi kimia saat degradasi sambil menurunkan suhu dengan degradasi dengan menghambat api. Gimana ya jenis aditif apa sih teman-teman? Maaf ya tadi saya lupa menjelaskan. Jadi aditif adalah bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam material polimer untuk memberikan atau meningkatkan sifat tertentu dalam konteks stabilitas termal ya. Jadi di sini untuk mengcounter ya. Kalau tadi cara-caranya bagaimana eh, kita secara ini untuk termal ya teman-teman. Di sini cara apa mendegradasi polimer secara termal. Di sini kita bagaimana cara melindungi polimer secara thermal yaitu dengan sifat aditif itu teman-teman. Dalam konteks stabilitas termal, biar aditif dapat memberikan perlindungan terhadap degradasi termal dan memperpanjang umur pemakaian pada polimer itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Lalu di sini ada teknik-teknik analis yang digunakan untuk mengkarakterisasi degradasi termal pada polimer. Ada TGA, ada DSC, ada PGC, ada IR, ada rheology. Lalu next, oke. Sini ada thermographic metrik analisis ya, metode umum yang sangat digunakan untuk mempelajari degradasi termal polimer. TGA melibatkan pengukuran kehilangan berat polimer sehubungan dengan suhu. Jadi, mengukur kehilangan berat sambil menyesuaikan dengan suhu juga ya teman-teman. Semakin naiknya suhu justru dia akan mengukur berat dari molekul polimer itu sendiri. Lalu memberikan informasi tentang soal degradasi termal, laju degradasi, dan sisa dari material polimer setelah degradasi. Jadi sangat lumayan rinci juga ya. Jadi dari suhu awal thermal, lalu bagaimana laju degradasi thermal, dan sisa saat pada tahap akhir dari degradasi thermal itu sendiri. Lalu ada tiga dapat digunakan untuk menghasilkan sampel yang mengalami degradasi thermal yang diatur. Lalu prediksi tiga meliputi penilaian isi bahan pengisi dalam polimer, menentukan kadar kelembaban, dan kita memperkirakan masa pakai produk. Lalu di sini ada differential scanning calorimetry teman-teman. TSC. Jadi metode umum yang digunakan mempelajari degradasi termal polimer yang melibatkan pengukuran panas sebagai fungsi suhu, memberikan informasi tentang suhu transisi kaca, ya, DG ya teman-teman, suhu peluburan dan stabilitas termal polimer. Transisi thermal yang digunakan diamati dapat digunakan untuk membandingkan bahan meskipun transisi tersebut sendiri tidak secara untuk mengidentifikasi komposisi tersebut. Dapat digunakan untuk mempelajari degradasi thermal polimer pendekatan seperti oxidative onset, temperature temp atau OT, teman-teman. Teman-teman di sini pyrolysis gas, chromatography mass spektrometri, atau teknologi biasa PGC atau PMS adalah teknik analisis yang memahami degradasi thermal polimer melalui pyrolysis, chromatografi gas, dan spektrometri gas, lalu mengidentifikasi senyawa volatile dan aditif secara mengontrol kualitas produk polimer
itu sendiri. Berat, infrared spektroskopi atau IR. Oh, teknik ini memberikan informasi langsung tentang ikatan kimia dan suatu sampel, mungkin identifikasi gugus fungsional dan perubahan struktural yang terjadi selama degradasi termal. Analisis ini bersifat non-destruktif atau tidak merusak apapun, membongkar suatu material uh, yang ditesnya tersebut. Artinya tidak membutuhkan penghancuran sampelnya. Seperti saya bilang, sampel dapat digunakan kembali untuk analisis lebih lanjut atau disimpan untuk keperluan lain, memberikan informasi tentang suhu degradasi termal atau laju degradasi dan sisa yang tersisa setelah degradasi, ya, seperti beberapa ini sebelumnya, cara sebelumnya itu analisis sebelumnya. Terus PPL memberikan informasi tentang keadaan kimia tetapi tidak memberikan gambaran 3D tentang struktur molekuler. Oleh karena itu beberapa detail struktural mungkin tidak detail, jadi tidak terlalu detail secara gambar atau kondisi dari material tersebut. Oke, apa itu tentang teknik reologi, teman-teman? Teknik reologi ini memberikan informasi langsung tentang perubahan dalam struktur molekuler polimer yang disebabkan oleh degradasi termal. Hal itu dapat membantu bagaimana degradasi mempengaruhi sifat aliran dan elastisitas material. Lalu reologi dapat memberikan karakterisasi viskositas berbeda dengan air tadi sebagai fungsi dari frekuensi atau amplitudo gaya geser. Ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang respons polimer terhadap gaya geser dalam kondisi termal yang bervariasi. Lalu analisis data reologi dapat menjadikan sesuatu itu kompleks, ya teman-teman, dan memerlukan next level step pengetahuan lah. Jadi harus yang lebih expert. Nah, makanya pengaplikasian dari reologi ini memerlukan keahlian dan pengalaman bagi yang ingin mengaplikasikannya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pesan, terima dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.